Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di video yang ketiga. Nah, di video ini kita akan masuk di bab 3 tentang hukum perusahaan. So, kita langsung saja. Kita masuk di bab 3 yaitu hukum perusahaan. Dimulai dari bentuk-bentuk badan usaha. Yang pertama, perkumpulan. Dalam arti luas, induk atau bentuk asal dari segala bentuk persekutuan yang bergerak dalam bisnis atau dunia usaha seperti perserikatan perdata, firma, persekutuan komanditer, dan juga PT. Yang kedua, perusahaan. Perusahaan yaitu setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus dan didirikan serta berkedudukan dalam wilayah Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Kemudian kita masuk di bentuk-bentuk perusahaan. Yang pertama, perserikatan perdata atau bahasa Belandanya Burgerlijk-Maatschap atau partnership dalam bahasa Inggris, merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu atau inbreng ke dalam perserikatan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau manfaat yang diperoleh karenanya. Inbreng yang di sini dimaksud berupa uang, benda, atau tenaga. Yang kedua yaitu persekutuan firma atau yang disingkat FA. Dalam bahasa Inggris, partnership, dan bahasa Belanda, Vennootschap onder firma, merupakan tiap-tiap perserikatan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Ini merupakan hampir sama dengan Maatschap atau perserikatan perdata yang pertama. Jadi kesimpulannya, firma dapat dikatakan sebagai perserikatan perdata khususnya dalam menjalankan perusahaan, dapat memakai nama bersama, dan mengenal sistem pertanggungjawaban pribadi untuk semua atau perikatan. Yang ketiga yaitu persekutuan komanditer atau CV atau limited partnership, merupakan persekutuan antara seseorang atau lebih sekutu yang bertanggung jawab secara pribadi untuk seluruhnya pada satu pihak, dan seorang atau lebih sekutu yang hanya menyerahkan uang pada pihak lain. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT, merupakan badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini dan peraturan pemerintah. Dan di dalam organ PT itu sendiri terdiri dari RUPS atau RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan juga Komisaris. Kemudian kita masuk di penggabungan, peleburan, dan pengambilan. Yang pertama, penggabungan atau merger adalah suatu perseroan atau lebih menggabung diri dengan perseroan yang telah ada, dengan pengertian bahwa perseroan yang menerima penggabungan tetap ada dan perseroan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Yang kedua, peleburan atau konsolidasi. Satu perseroan atau lebih meleburkan diri menjadi satu dan membentuk perseroan baru. Hal ini berarti bahwa semua perseroan yang meleburkan diri menjadi bubar dan kemudian muncul satu perseroan baru. Yang ketiga, akuisisi atau pengambilan, merupakan pengambilalihan perseroan yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perorangan dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar saham yang mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut. Dengan pengambilalihan perseroan lama tetap ada, yang beralih hanyalah kepemilikannya. Lalu di bagian pedagang-pedagang perantara atau yang biasa disebut orang-orang yang membantu perusahaan dalam perniagaan. Pengusaha adalah orang yang menyelenggarakan suatu perusahaan. Dalam melakukan segala kegiatan perusahaannya tersebut, ia dapat melakukan seorang diri, meminta bantuan kepada orang lain, atau dengan menyuruh orang lain untuk menjalankan perusahaannya. Pengusaha yang menjalankan perusahaannya sendiri biasanya merupakan pengusaha kecil seperti pedagang kaki lima, penjual bakso keliling, dan lain-lain. Pengusaha yang dibantu oleh para pekerjanya bertindak sebagai pemimpin perusahaan. Dengan demikian, ia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai pimpinan dan sebagai pemilik perusahaan. Kemudian di bursa perniagaan dapat dirumuskan sebagai tempat pertemuan antara para pedagang, juragan perahu, makelar, komisioner, kasir, dan orang-orang lain yang termasuk ke dalam gelanggang perdagangan.
Dan di Indonesia sendiri terdapat 3 macam bursa. Yang pertama, bursa valuta asing, yaitu bursa yang memperdagangkan mata uang asing seperti dolar, yen, dan lain-lain. Yang kedua, bursa efek, yaitu bursa yang memperdagangkan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan lain-lain. Yang ketiga, bursa komoditi, yaitu bursa yang memperdagangkan beberapa jenis komoditi non-migas seperti kopi, teh, karet, dan lain-lain. Ya, itu tadi video materi tentang hukum perusahaan. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua, dan jika ada kesalahan tutur kata mohon dimaafkan. Kita kembali lagi di video selanjutnya di bab 4. Sekian dari saya dan terima kasih.